Prestasi Malaysia kembali hancur lebur di ajang Piala Asia U23. Skuad Harimau Muda gagal total memenuhi target tinggi menggenggam tiket Olimpiade Paris 2024. Malaysia U23 jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang gak meraih satupun poin dan menjadi juru kunci grup C. Ini berbanding jauh dari kiprah tim nasional Indonesia U23 yang menorehkan banyak prestasi dan sejarah baru. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan tim muda Indonesia patahkan gembar-gembor Malaysia sebagai berikut. Indonesia dianggap remeh oleh rival Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 sempat diremehkan oleh beberapa rival Asia Tenggara. Skuad Garuda Muda dianggap nggak akan mampu bersaing di ajang sebesar Piala Asia U23. Soha sebagai media asal Vietnam meragukan peluang tim nasional Indonesia U23. Soha menilai pemain Garuda Muda masih belum cukup untuk bisa bersaing di Piala Asia U23. Pasukan Sintayong nggak bisa menurunkan komposisi terbaiknya di ajang kelompok umur ini. Pemain andalan Garuda seperti Elkan Bagot dipastikan nggak bisa bergabung. Soha juga pernah meremehkan laga uji coba timnas Indonesia U23 menghadapi Uni Emirat Arab. Skuad Garuda Muda dianggap tertinggal jauh dari pasukan Al Abyad. Alasannya karena Uni Emirat Arab lebih berprestasi di pentas Asia. Pasukan Garuda Muda juga semakin diremehkan usai kalah dari Arab Saudi dengan skor 3-1 di laga uji coba. Anak asuh Sintayong gagal mengimbangi permainan skuad Elang Hijau. Padahal coach Sintayong saat itu belum menurunkan formasi terbaiknya menghadapi Arab Saudi. Dia ingin memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain cadangan untuk tampil. Coach Sintayong mengaku kualitas Garuda Muda nggak tertinggal jauh dari Arab Saudi U23. Dia optimis kalau timnas Indonesia U23 bisa bersaing di Piala Asia meskipun dipandang remeh. Coach Sintayong juga masih bisa mengandalkan pemain keturunan seperti Nathan Chuaon. Pemain keturunan Belanda ini sebenarnya sempat hampir batal memperkuat Garuda Muda karena nggak mendapatkan izin. Beruntung Nathan Chuaon akhirnya diperbolehkan Heerenveen pergi ke Qatar. Namun media makan bola mempertanyakan komitmen dari sang pemain. Media asal Malaysia ini dianggap kurang bersemangat membela Garuda Muda karena telat bergabung. Gembar-gembor Malaysia pasang target tinggi. Ambisi Malaysia semakin berkobar-kobar dengan kembali meremehkan timnas Indonesia U23. Mereka menyoroti persiapan mepet Garuda Muda jelang Piala Asia U23. Pasukan Merah Putih hanya punya waktu selama 2 pekan untuk berlatih. Skuad Garuda Muda hanya akan melakoni 2 laga uji coba yakni menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sintayong sebagai pelatih bahkan sempat mengeluhkan mepetnya jadwal persiapan. Coach Sintayong mengaku jika waktu 2 pekan sangat kurang untuk membangun kebersamaan. Meski persiapan mepet, Sintayong enggan menyerah sebelum tampil. Pelatih berumur 53 tahun ini tetap optimis bisa membawa Garuda Muda meraih target terbaik di Piala Asia U23. Selain itu, Sintayong juga harus dibuat pusing akibat nggak didukung oleh klub lokal. Banyak klub dari Liga 1 yang ogah melepas sejumlah pilar kuncinya ke timnas Indonesia U23. Ini berbeda jauh dari Malaysia U23 yang punya waktu persiapan lebih matang. Skuad Harimau Muda bahkan sudah menjalani pemusatan latihan sejak tanggal 17 Maret yang lalu. Pasukan dari Juan Garrido bahkan menjadi tim pertama yang tiba di Qatar pada 1 April. Malaysia U23 juga melakoni laga uji coba yang lebih banyak dari pasukan Sintayong. Skuad Harimau Muda bahkan sempat berani menantang timnas Indonesia U23 di laga uji coba. Namun Garuda Muda langsung menolak tegas ajakan Malaysia U23. Skuad negeri jiran akhirnya menjalani 4 laga uji coba menghadapi India, Tiongkok dan 2 kali melawan Qatar. Hasilnya Malaysia U23 meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Persiapan matang ini membuat para petinggi FAM memasang target tinggi. FAM berambisi bisa membawa Harimau Muda merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Artinya skuad negeri jiran bertekad menembus semifinal untuk mewujudkan target ini. Datuk Hamidin Amin optimis kalau skuad Harimau Muda sangat bisa meraih target yang besar. Rencana besar FAM ini bahkan lebih tinggi dari target yang dipasang oleh PSSI. Sintayong hanya ditargetkan membawa Garuda Muda lolos ke babak perempat final.
tersingkir malu di Piala Asia U23. Target besar timnas Malaysia gagal dibuktikan dengan prestasi cemerlang di Piala Asia U23. Di laga perdananya, skuad Harimau Malaya diperdaya oleh Uzbekistan dengan 2 gol tanpa balas. Datuk Hamidin Amin langsung menurunkan target tinggi Harimau Malaya Muda di Piala Asia U23. Presiden dari FAM ini justru ketakutan dengan kekuatan timnas Vietnam U23. Hasilnya, dia menilai kalau Harimau Malaya bakal kesulitan dalam menembus babak perempat final. Nur Sahrul Idlan Talaha justru optimis Malaysia bisa menang atas Vietnam dan lolos ke perempat final. Mantan pemain Malaysia ini menilai kemenangan atas Vietnam adalah cara terbaik Harimau Malaya lolos ke fase gugur. Sayangnya, gembar-gembor Idlan gagal diwujudkan dengan baik. Timnas Malaysia U23 justru diperdaya oleh Vietnam dengan skor 0-2. Itu artinya lini penyerangan Harimau Malaya belum bisa mencetak 1 gol pun dalam 2 pertandingan. Pasukan Juan Torres Garrido bahkan sudah dihujani 30 tembakan sekaligus. Kekalahan atas Vietnam membuat langkah Malaysia lolos ke perempat final dipastikan pupus. Juan Torres Garrido justru menyalahkan pemainnya sebagai penyebab kegagalan. Pelatih Spanyol ini bilang kalau para punggawa Harimau Malaya membuat kesalahan di setiap pertandingan. Juan Torres juga seakan mengejek pemain Malaysia yang dinilai kurang pengalaman. Kehancuran Malaysia di fase grup dianggap sebagai karma karena meremehkan Indonesia. Kehancuran ini juga semakin menjadi-jadi setelah mereka juga takluk atas Kuwait di laga terakhirnya. Publik negeri jiran juga langsung menagih janji dari Datuk Hamidin Amin. Mereka menilai kalau Presiden FAM hanya mengumbar janji tanpa memberikan bukti. Jusuf Mahadi menilai kalau FAM sudah memberikan hasil maksimal di turnamen Piala Asia U23. Bangkitnya tim muda timnas Indonesia. Merosotnya prestasi Malaysia berbanding jauh dengan prestasi Garuda Muda. Pasukan Sintayong justru mengukir sejarah baru sebagai tim debutan yang lolos ke perempat final. Padahal skuad Garuda Muda bersaing di dalam grup neraka yang mayoritas dihuni oleh negara unggulan. Hebatnya mereka mampu meraih 2 kemenangan atas Australia dan Jordania. Indonesia bahkan bisa meraih kemenangan atas Qatar apabila wasit bersifat netral. Nasrullah Kabirov dianggap menguntungkan tim tuan rumah dan merugikan Indonesia. Wasit asal Uzbekistan ini beberapa kali mengambil keputusan yang salah. Pasukan Merah Putih juga sukses memutus rentetan selalu kalah saat berjumpa dengan Australia. Namun Sintayong justru dihadapkan dengan ujian berat ketika menghadapi Korea Selatan. Coach Shin sebelumnya enggan bertemu dengan negara kelahirannya sendiri. Sintayong lebih memilih untuk bertarung dengan tim nasional Jepang. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini mendapatkan dukungan langsung dari sang anak bernama Shin Jae-won. Shin Jae-won berharap kalau Sintayong bisa memberikan hasil maksimal untuk Indonesia. Para penggemar Malaysia merasa kagum dengan peningkatan kualitas Garuda Nusantara. Mereka mengakui permainan timnas Indonesia U23 yang dinilai sudah selevel dengan raksasa Asia. Media One Football memprediksi Indonesia bisa menembus Olimpiade Paris. Alasannya Sintayong bisa leluasa meracik taktik andalannya dengan komposisi pemain-pemain keturunan. Makan Bola juga memuji setinggi langit performa skuad Garuda atas Jordania. Dalam sebuah artikelnya, Makan Bola menuliskan kalau Indonesia menampilkan permainan yang fantastis. Itulah ulasan kebangkitan tim muda Indonesia patahkan gembar-gembor Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda sudah satu level di atas timnas Malaysia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.